Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini, Senin 27 Juli 2020, bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Pokok pikiran atau tema kita pada kesempatan ini berbunyi, membangun pikiran positif. Saya rasa tema ini sudah banyak kita percakapkan, membangun pikiran positif. Kali ini kita landasi dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 8. Saya bacakan demikian, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari nasihat firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita zaman ini, yaitu memikirkan yang benar di tengah merebaknya kebohongan atau hoax, memikirkan yang mulia di tengah banyak penghinaan yang dialami satu dengan yang lain. Justru banyak penghinaan yang kita alami sebagai orang Kristen. Memikirkan yang adil di tengah mafia kecurangan. Memikirkan yang suci di tengah tindakan yang tak bermoral. Memikirkan yang sedap didengar di tengah fitnahan, memikirkan kebajikan dan patut dipuji di tengah merebaknya perusak moral zaman ini seperti narkoba dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Tetapi tentu tujuannya bukan sekedar dipikirkan, tapi untuk nyata dalam tindakan kita. Bahkan kalau boleh, mendarah daging bagi diri kita, bagi jemaat kita, bagi masyarakat kita. Inilah permulaan yang patut kita pikirkan. Kalau kita tidak sadari dan tidak melakukannya, atau tidak memulainya, maka yang merajalela adalah tetap kebohongan atau hoax, penghinaan dan kebencian, mafia kecurangan di masyarakat maupun di pengadilan dan di pemerintahan, tak bermoral, dan narkoba semakin merebak. Dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 ini, secara singkat, saya coba menawarkan melalui tema kita yang berbunyi, membangun pikiran yang positif, atau sering kita katakan positive thinking. Kita coba lihat beberapa nasihat dan tindakan, terutama tentu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dari tindakan karya Tuhan Yesus membangun positive thinking. Yesus mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajak memikirkan kejahatan dibalas dengan apa? Coba kita pikirkan, dengan apa dibalas kejahatan yang kita terima, ditimpakan kepada kita? Itu nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus. Contohnya yang sangat ekstrim. Sewaktu dia mengalami penderitaan menjelang penyaliban, semua orang berseru, salibkan dia, singkirkan dia. Kalau tidak dalam pikiran yang positif, tentu sangat manusiawi, tentu sangat duniawi kalau Yesus mengucapkan kecaman atau kutukan. Tetapi selagi dia dalam puncak penderitaan menjelang kematiannya, dia berseru sebagai doa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini kerangka berpikir positif dengan pengampunan. Contoh yang lain dalam
karya Tuhan Yesus, sewaktu orang banyak membawa kehadapannya seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa, berzinah. Tuntutan mereka, kalau menurut hukum Musa, orang ini harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu, guru? Saudara-saudari, Yesus membenarkan mereka bahwa orang berdosa seperti itu patut dihukum. Tetapi Yesus memberi kesempatan untuk berpikir positif dengan berkata, hendaklah lemparan pertama, batu pertama yang dilemparkan kepada orang ini dari tangan orang tak berdosa. Dari tangan orang tak berdosa. Orang berpikir positif, tidak gegabah. Mereka melihat dirinya juga orang berdosa. Dan satu persatu mereka pergi. Satu orang pun tak layak melemparkan batu kepada perempuan itu. Begitulah Yesus membangun pikiran positif. Tidak sedikit pun rasa dendam. Tidak ada kebencian. Semata-mata pemberitaan keselamatan. Demikian juga Rasul Paulus membangun pikiran positif. Justru saat dalam peluang dia bisa mengecam, atau dalam suasana dia boleh undur dari pelayanan, ternyata dia maju dalam pelayanan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suasana yang sangat kritis dia alami. Dia katakan, kami tertindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Begitulah Paulus membangun pikiran positif. Dia katakan, kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Karena pada akhir kehidupan Tuhan Yesus, dia ke Roma sebagai orang terdakwa. Dan dia tahu juga itu sudah akhir kehidupannya. Tapi dia mengatakan, kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Inilah kerangka berpikir yang diajukan oleh Rasul Paulus, yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan dia maju terus sampai akhir hidupnya memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita sebagai orang Kristen yang ada saatnya mendapat diskriminasi. Ada saatnya kita diolok-olok. Kalau kita terbawa arus duniawi, maka kita makan hati sendiri. Tetapi dengan kerangka berpikir positif, kita justru mendapatkan popularitas. Walaupun diolok-olok, ada sudut, ada sisi popularitas kita di sana. Demikian juga dalam situasi wabah COVID-19 yang belum mereda ini. Justru kita dipacu, kita diajar, supaya kita menjadi ahli-ahli kesehatan, bertambah pengetahuan untuk menjaga kesehatan. Kalau kita melihat itu dalam kerangka berpikir positif. Kalau kebalikannya saudara-saudara, maka itu berpikir pesimis, merugikan diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saya mengajak kita merenungkan tema kita, membangun pikiran yang positif, melalui contoh sebagai berikut. Kita akan praktek, Bapak Ibu akan mencoba berpikir positif dari contoh yang saya coba sampaikan kepada kita ini. Ada contoh atau kasus untuk menolong kita membangun berpikir positif. Contoh pertama, dalam sebuah percakapan suami istri. Istri berkata kepada suaminya, "Pak, Bapak ini sebaiknya olahraga, jalan pagi, supaya sehat, dan perut bisa makin kecil." Tetapi si bapak mengatakan, "Apa? Jalan terus.
Lihat itu gajah. Tiap hari jalan, apa perutnya kecil? Rupanya si bapak menantang dan bisa saja perdebatan meruncing. Sekarang PR kita, coba Anda memberi saran apa yang bisa dikatakan oleh si bapak yang berpikir positif karena rasanya dia tidak rela jalan pagi. Contoh yang kedua, datang si istri kepada suaminya, "Pak, saya ini butuh tambahan belanja untuk beli buah, untuk kita makan. Saya perlu banyak mengkonsumsi buah, supaya pipi dan muka saya ini jangan tambah kerut, agar sedikit lebih kencang." Apa jawab si bapak? Makan buah. Lihat aja itu monyet gorila. Makan buah terus, tetapi mukanya tetap saja berkerut. PR kita, saudara-saudara, coba Anda beri saran. Apa yang bisa dikatakan oleh istri? Karena mungkin pipinya disamakan dengan pipi monyet gorila. Supaya ada damai dalam keluarga mereka. Ketiga, ini si bapak datang kepada si istri. Istrinya sedang berbaring di tempat tidur di kamar. Dia membawa makanan. Dia katakan, "Ma, makanlah. Ini sudah siap. Ini telur 2 butir. Saya sudah goreng. Mama makan supaya kuat. Sebentar lagi kita ke dokter." Ternyata telur itu gosong, sehingga tidak mengundang selera makan. Coba Anda beri saran, apa yang dikatakan oleh istri yang disuguhin telur gosong, karena memang si bapak belum pernah menggoreng telur. Ya, ini saudara-saudara, jadi PR kita 3 kasus ini. Bagaimana kita membangun pikiran positif dari 3 contoh ini? Kalau nanti tidak tahu, boleh tanya saya. Saudara-saudari, dari 3 contoh ini, pasti bisa dibangun pikiran positif supaya menjauhkan pertengkaran, menjauhkan perselisihan. Di tengah masyarakat kita juga begitu merebaknya hoax, penghinaan, oleh golongan yang merasa diri super, adanya ketidakadilan, adanya diskriminasi, di tengah mafia kecurangan, di tengah tindakan tak bermoral, di tengah narkoba yang terus merambat, dan sebagainya. Firman Tuhan dengan tema kita mengajak kita untuk membangun pikiran positif, memikirkan kebajikan, dan patut dipuji sebagai inti dari pemberitaan Injil kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam kebersamaan kami menjadi satu keluarga oleh Kristus Tuhan, kami mengangkat doa untuk berbagai suka duka yang kami alami. Banyak teman yang menderita sakit penyakit, khususnya juga yang terkena COVID-19. Ada yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Permohonan kami, kuasa kasih Kristus menolong mereka untuk kesembuhan. Kami berdoa juga untuk petugas-petugas yang berkenaan dengan kesehatan. Tuhan beri hikmat dan kekuatan bagi mereka menjalankan tugas pelayanannya. Demikian juga ada yang bersuka cita, teman-teman kami, dalam berbagai hal. Berkati mereka dengan sukacita yang sejati. Kami berdoa untuk gereja-gereja. Demikian juga untuk GKI, khususnya GKI Kuitang. Mampukan gereja Tuhan ini menjadi garam dan terang dunia. Memberi pastoral bagi mereka yang butuh. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar pemerintah menjalankan tugas pelayanannya, mendatangkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Sempurnakanlah doa ini, ya Roh Kudus.
kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.